أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله كله होना चाहिए पेश सी पड़ी हुई है قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ayat pertama yang saya tilawatkan tadi dibaca untuk menyambung mata rantai topik, karena sebetulnya lebih kurang sudah selesai bahasan tersebut, kecuali jika ada kaitan dengan bahasan lain dapat disinggung lagi nanti. Ayat yang akan kita bahas pada hari ini dimulai dari Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi. Artinya adalah setelah diliputi kesedihan, Allah Ta'ala menurunkan kedamaian kepada kalian, yakni tidur atau rasa kantuk. Mengenai amanatan nu'asan, ada beberapa, ada yang menyebutnya pengganti satu sama lain. Walhasil, dari berbagai sisi, ada beberapa arti darinya. Secara singkat, maknanya adalah setelah kesedihan, Allah Ta'ala menganugerahkan ketentraman yang bisa disebut tidur, atau menganugerahkan rasa kantuk yang mengandung kedamaian, atau memberikan kedamaian yang termasuk ke dalam tidur. Di sini maksud nu'asan adalah bukan tidur yang pulas, melainkan yang mirip dengan rasa kantuk. Yaksha ta'ifatam minkum, yang menutupi satu pihak di antara kalian, memberikan naungan. Wa ta'ifatun qad ahammat anfusukum. Namun ada juga kelompok yang diliputi kesedihan jiwanya, yakni dalam kesedihan dan fikiran. Diri mereka sendirilah yang memasukkan mereka dalam kesedihan diri sendiri. Yazunnuna billahi ghairil haqqi. Mereka memiliki anggapan yang tidak benar perihal Allah Ta'ala. Zannal jahiliyah, anggapan kebodohan. Apa-apa yang biasa mereka katakan sebelum datangnya Islam, pemikiran seperti itulah yang masuk kembali ke dalam pemikiran mereka, dan anggapan seperti itulah yang mereka fikirkan mengenai Tuhan. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan urusan pemerintahan, urusan kenegaraan, atau urusan yang memerlukan keputusan yang penting,
yakni terjemahnya bisa banyak. Apakah tidak ada campur tangan kita? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah bahwa setiap keputusan ada di tangan Allah Ta'ala. Dan seluruh pemerintahan, dialah yang pantas mengerjakannya, bukan siapa-siapa. Dialah yang akan memutuskan dalam segala perkara, dan tidak ada campur tangan hamba di dalamnya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka yang mengatakan, apakah tidak ada campur tangan kita di dalam perkara ini? Mereka menyembunyikan hal lain di belakangnya. Dan apa itu? Yakni, apa yang tidak mereka zahirkan kepada kalian, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Pada hari ini, kita yang telah terbunuh di medan ini, jika amalan kita ikut campur di dalam urusan-urusan yang memerlukan keputusan, maka tidak akan terjadi seperti ini. Kalimat kami yang telah terbunuh di sini, maksudnya adalah kawan-kawan kita, yakni sebagai kaum, kata ganti kami ditujukan untuk semua. Jelaslah maksudnya bukan kesemuanya telah terbunuh, maksudnya kerugian yang telah menimpa kita, kerugian dan satu bagian yang telah terbunuh, penyebabnya adalah telah disampaikan keputusan tanpa meminta musyawarah terlebih dahulu dari kita. Sehingga terjadilah itu. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Katakanlah, jika kalian duduk terus-menerus di rumah-rumah kalian, orang-orang yang sudah ditakdirkan terbunuh di antara kalian pasti akan beranjak dari tempat tidurnya dan berangkat menuju tempat di mana dia akan terbunuh. Waliyabtaliya ma fi sudurikum. Terjemah yabtaliya nanti akan saya sampaikan. Maksud yabtaliya di sini adalah menzahirkan hakikat dari sesuatu setelah menimbang-nimbangnya. Disebabkan oleh pemikiran-pemikiran kamu ini, hakikat batin kalian menjadi terungkap. Dan dengan cara-cara itu, Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam musibah dan ujian, lalu menciptakan goncangan di dalam pikiran kalian, dan ketika itu bergejolak, pemikiran yang tersembunyi di dalam benak bermunculan. Fi sudurikum wal yumahhisu ma fi qulubikum. Maksudnya bukanlah semata-mata bahwa di antara kalian yang batinnya kotor, kekotorannya ditampilkan dan dikeluarkan, melainkan dengan cara-cara itu akan timbul perbaikan. Di dalamnya terdapat kesucian dan kebersihan. Dengan begitu, kami pun membersihkan kalian. Ini merupakan topik kejiwaan yang sangat luas. Ketika manusia terjerumus di dalam cobaan, sehingga mulai bermunculan berbagai anggapan-anggapan di dalam benaknya, saat itu dia merasa bahwa di dalam dirinya muncul keraguan-raguan. Sebagaimana ketika datang musim, benih yang tenggelam pun menjadi bermunculan, begitu juga seperti layaknya benih tadi, pikiran yang terdapat di dalam benak orang-orang, dan orang tersebut pun tidak mengetahuinya. Namun ketika musimnya tiba, benih di dalam tanah itu pun menjadi bermunculan. Dan saat itulah merupakan kesempatan bagi para petani untuk menghancurkan benih-benih yang buruk dan dicabut sampai ke akar-akarnya sebelum dia tumbuh. Dan jika itu tidak dilakukan, maka itu akan mempengaruhi kepada panennya. Dua topik ini berjalan beriringan, yakni pada saat ujian, benih yang tersembunyi tadi rusak, dan seorang petani yang tahu, yang mengetahui jika benih ini tumbuh terus seperti ini, maka dia akan membunuh seluruh panen, sehingga kita akan luput dari buah kerja keras.
saat itu juga petani tadi akan mencabutnya dan tidak membiarkan benih barunya muncul dari itu. Sedangkan petani yang malas atau dia tidak menyadari hal itu atau lalai, ada juga yang tidak berdaya, lalu tanaman itu akan menumbuhkan benih-benih baru, lalu jatuh dan menyebar. Sampai-sampai kesalahan yang dilakukan oleh seorang petani menjadi musibah bagi seluruh kawasannya. Dari tanamannya, benih tadi menyebar dan merubahnya menjadi akar-akaran dan jerami-jerami yang merusak. Inilah pengertian liyumahhisakum, Allah telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk membersihkan, dan jelaslah orang yang baik dan bertakwalah yang mengambil manfaat dari kebersihan itu. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada. Terkadang ada ayat-ayat yang darinya diketahui liya'lama, supaya Allah mengetahui. Ayat ini memberitahukan, bukan maksud liya'lama di sini supaya Allah mengetahui. Maksudnya apa yang Allah ketahui, semoga zahir juga bagi kalian. Untuk itu kalian pun cari tahu apa itu. Arti dari liya'lama pada ayat-ayat tersebut bukanlah meraih pengetahuan Allah Ta'ala, melainkan supaya pengetahuan Allah Ta'ala tampil dan zahir. Pengetahuan Allah Ta'ala yang tersembunyi dan gaib, supaya tampil sehingga dapat disaksikan, itulah maksudnya. Berfirman bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada kalian, sehingga tidak perlu bagi Allah untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Itu dimunculkan demi kalian, supaya ada perbedaan yang baik dan yang buruk, supaya orang-orang baik yang memiliki hati yang bersih mendapatkan kesempatan, yakni benih mana yang perlu dicabut dan yang mana yang jangan. Sekarang kita beralih kepada sisi lugat. Amina ya'manu amnan wa amanan, amanan wa amanatan. Arti semuanya adalah itma'anna, yakni makna mendasar dari semua itu adalah mendapatkan ketentraman. Amina ya'manu, dari itu muncul bentuk fiilnya, telah, akan, atau sedang mendapatkan ketentraman, atau masuk dalam kedamaian. Aminal asada, selamat dari singa. Al-amanu at-tamaniyatu, al-ahdu wal-himayatu. Al-amanu tamaniyat, artinya menerima tanggung jawab untuk melindungi seseorang. Dia telah memberikan kedamaian padaku, artinya menjagaku, dan menerima tanggung jawab. Wal-amanatu, al-itminanu wa sukunu qalbi. Arti itu diambil dari lisanul Arab dan munjid. Jika berkaitan dengan nas, berkenaan dengan kata tersebut, di dalam kitab lugat, nasa ya nasu nasan, akhazatu fakratan fi hawasihi, akhadahu fatratun fi hawasihi, wa qaraban naum, yakni arti nasa ya nasu adalah di dalam kesadarannya timbul kelemahan sampai-sampai mendekati tidur. Kantuk berarti juga menundukkan kepala lalu tenggelam untuk sementara waktu. Namun nuas di sini bukanlah kantuk yang seperti itu, melainkan merupakan kondisi antara tidur dengan terjaga. Sebelum tidur, kita masuk dalam suatu keadaan di mana seluruh anggota tubuh mendapatkan kenyamanan. Dan jika ketentraman yang dalam itu terus berlanjut, maka akan berubah menjadi tidur. Dalam kondisi demikian, jika manusia berjalan, maka dia tidak akan terjatuh. Sebelum terjatuh, dia akan mendapatkan hentakan dan menyadari kondisi apa yang telah dialaminya. Namun jika diserang rasa kantuk, lantas tidak ada pilihan bagi anggota tubuh, sehingga manusia terjatuh.
Allah Ta'ala berfirman bahwa kami telah menganugerahkan rasa tentram kepada kalian yang sama dengan tidur, namun tidak sedalam seperti halnya tidur, sehingga kalian tidak punya wewenang atas anggota tubuh kalian, memang memberikan ketentraman, namun tidak membuatmu tidak berguna. Nasatis suku kasadat. Jika dikatakan mengenai pasar, yakni sudah diliputi nas, artinya pasar sudah sepi. Digunakan kata hamma, ahammadhum. Aqlaqahu ahzanahu, hamma yahumul amru, artinya sesuatu telah membuatnya bersedih atau memasukkannya ke dalam suatu kesedihan. Ahammal amru fulanan, aqlaqahu wa ahzanahu, dia mengganggunya dengan sesuatu atau membuatnya bersedih. Kata hamma gham yang sering digunakan di dalam syair bahasa Urdu, kata ini jugalah yang digunakan di dalam Al-Quran Karim ini. Ahammahul amru hatta hammahu, hazanahu hatta azabahu, yakni sesuatu begitu telah mengganggunya sehingga membuatnya bersedih. Yakni ham juga merupakan kesedihan yang dapat melelehkan hati. Hammatis syamsu salja, untuk itu ketika matahari melelehkan es, untuknya digunakan kata hamma, yakni sinar matahari telah melelehkan salju. Keterangan lebih lanjut mengenai nuas. Ketenangan perasaan yang didapatkan dari rasa kantuk dan mulai tercipta keheningan, itulah yang disebut nuas. Yakni memang diliputi rasa kantuk, tapi tidak tidur, dan zahir gejala-gejala yang memberikan ketenangan. Sahib Muhit menulis bahwa naumun adalah kondisi di mana kesadaran manusia betul-betul hilang, sedangkan nu'asun adalah kondisi awal dari itu, dan telah saya jelaskan sebelumnya. Raghib mengatakan nu'as itu adalah naumun qalilun, sedikit rasa kantuk, dan katanya yang terdapat dalam Al-Quran Karim artinya adalah ketenangan dan ketentraman. Perihal kata ham kemarin telah kita bahas, tidak ada poin yang khas yang perlu disampaikan di sini. Gharibul Quran dalam fi lughatil Quran, tamak bahwa arti ham itu tidak hanya kesedihan, melainkan kekhawatiran juga. Amar artinya adalah memberikan hukuman. Amaro artinya memberikan perintah. Ta'murunani, kalian memberikan musyawarah kepadaku. Digunakan juga untuk musyawarah. Amarna mutrafiha, fafasaku fiha. Terjemahnya, menurut Farasa, yakni kami memerintahkan kepada para pembangkang di kampung itu, seolah-olah mereka tidak mentaati perintah kami. Tidaklah benar. Arti amarna mutrafiha, fafasaku fiha di sini adalah konsekuensi yang seharusnya zahir sebagai buah dari perbuatan buruknya. Kami memerintahkan supaya takdirnya berjalan. Maksud dari amarna mutrafiha adalah seolah-olah kami memberikan izin untuk melangkah lebih lanjut
konsekuensi alami akibat dari keburukan-keburukan kalian, dan sekarang kalian memasuki tahapan di mana dia akan membuang kalian kebinasaan. Maksudnya sama sekali bukanlah bahwa Tuhan memerintahkan untuk berbuat tidak taat. Arti amarna di sini adalah supaya takdir berjalan. Inilah yang cocok. Amarrana artinya adalah meliputi. Amrun adalah ism dan jamaknya adalah umur. Perintah, urusan, kehendak, dan keputusan, azab, pekerjaan, amalan, kejadian. Inilah semua makna dari amar yang dijelaskan di dalam Al-Quran. La tadri la'allallahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Tidak ada yang mengetahui bahwa apa yang Allah Ta'ala akan zahirkan nanti. Allah Maha Tahu. Kata amar di sini cocok dengan hadasa, peristiwa. Idza jaa amrun minal amni abil khaufi. Maksudnya adalah apapun secara tiba-tiba maupun bertahap kejadian yang akan nampak. Para ulama pun memasukkannya ke dalam kejadian atau peristiwa. Arti amar juga adalah din, orang-orang yang saling berselisih satu sama lain. Allah telah berfirman mengenai mereka, wa taqatta'u amrahum bainahum zubara. Mereka telah memecah-mecah agamanya antara sesamanya, saling membagi satu sama lain. Amar di sini digunakan untuk arti din, yakni agama. Kata amar dalam Al-Quran Karim digunakan juga untuk menzahirkan keinginan dan pendapat. Wa ma fa'altu an amri. Aku tidaklah melakukan ini sesuai dengan keinginanku, melainkan terjadi begitu saja. Ulul amr adalah pemerintah. Dalam atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ada topik ini. Arti lain juga ahlul fiqh dan ad-din. Ibnu Abbas menerjemahkan demikian, yakni orang yang memahami hakikat makna din, agama, yakni merenungkan urusan agama dan memahaminya sampai batas tertentu. Jika dikatakan amruhu ilallah, artinya keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Satu penggunaan kata amar pada zahirnya terkeluar dari biasanya, yakni jika jumlah suatu kaum bertambah, untuk itu pun digunakan kata amar, amirul qaumu, meningkatnya sensus. Mereka yang menjelaskan falsafah lughat menjelaskan bahwa jika jumlah kaum bertambah, maka keberadaan amir, pemimpin adalah perlu. Dalam makna inilah kata amiro digunakan tadi. Yakni kaum sudah sampai pada jumlah di mana sudah menjadi suatu kelaziman untuk mendirikan nizam imarat, kepemimpinan. Imr artinya munkar. Ada ungkapan amirul amru, artinya melampaui batas dalam suatu urusan. Kata qatal pun telah dibahas dalam hal ini, namun menurut saya tidak perlu lagi untuk menambahkan waktu untuk itu. Yang perlu diingat adalah kata qatal dalam Al-Quran Karim tidak hanya digunakan untuk membunuh secara jasmani,
Bahkan untuk rohani pun banyak sekali digunakan dan itu pasti. Faqtulu anfusakum. Di sini dijelaskan perintah untuk membunuh nafsu ammarah, bukannya membunuh diri sendiri. Sebagian para mufassirin telah melakukan kekeliruan ketika diperintahkan kepada orang Yahudi. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk perintahkan orang Yahudi untuk membunuh jiwanya. Dimaknai oleh para mufassirin, katanya bertarunglah satu sama lain. Dan sebagian dari kalian, bunuhlah sebagian orang lainnya. Memaknai seperti ini betul-betul sia-sia dan tidaklah benar. Penggunaan kata ini dalam Al-Quran membuktikan bahwa untuk orang-orang mukmin pada zaman Rasulullah pun terdapat perintah yang sejenis, yakni korbankanlah diri atau jiwa kalian, bunuhlah nafsu amarah kalian. Inilah yang dimaksud dengan membunuh diri sendiri. Ketika dikatakan kutila, artinya adalah terlaknat. Kutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Kutila digunakan juga untuk mengungkapkan pujian. Seperti dikatakan, hebat sekali, bagus sekali. Kutila kaifa qaddar. Pada zahirnya di satu tempat merupakan pujian, pada tempat lain maknanya kebinasaan. Summa kutila kaifa qaddar. Secara pribadi, Fir'aun telah melakukan upaya yang keras. Hebat sekali. Namun coba perhatikan, dia sendiri binasa disebabkan karena upaya itu. Yakni bagaimana upayanya yang telah membinasakan diri sendiri dengan kaumnya juga. Indah sekali penjelasan di dalam kontradiksi ini. Dari itu nampak sebuah kalam yang fasih dan baligh. Jadi kutila di sini memiliki dua makna. Pertama, makna memuji juga dan digunakan juga untuk binasa. Iqtatala berselisih satu sama lain. Lau sya'allahu maqtatalu. Jika Allah menghendaki, mereka tidak akan berselisih satu sama lain. Baraza artinya kharaja, keluar. Saya rasa pembahasan dari sisi lughah cukup saja sampai di sini. Kita akan memasuki tafsirnya, yakni apa saja yang disampaikan dalam berbagai tafsir. Mahasa menampilkan, membersihkan, menguji. Di dalam buku beliau, Jangge Muqaddas, pada surat kabar 1 Juni, halaman 8, pada tahun 1893, yakni diskusi yang terjadi antara Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan pendeta Abdullah Adham di Amritsar. Tulisan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang ditulis pada 1 Juni pada halaman 8. Dalam hal ini ayat yang dikemukakan oleh Abdullah Adham, yaquluna hal lana minal amri min syai', yang mana tujuannya adalah untuk membuktikan adanya pemaksaan. Itu adalah kesalahpahaman. Saya akan singgung lagi pembahasan ini nanti, karena pada tahun lalu saya telah berjanji perihal takdir ada beberapa hal yang masih mengganjal dan beberapa saudara kita menyatakan supaya dibahas lebih dalam lagi. Saat itu saya berjanji jika memasuki ayat ini mengenai amar ini, saya akan sampaikan selebihnya. Dan karena hal ini berkaitan dengan tema tersebut, sehingga kutipan sabda Masih Maud alaihi salam akan disampaikan nanti. Dari kitab Bukhari, Abu Talha meriwayatkan, pada hari Uhud, ketika peperangan, rasa kantuk menyerang kami, dan ini telah disebutkan sebelum ini, sehingga pedang hampir terlepas dari tangan saya, dan saya berhasil meraihnya. Kesimpulan yang saya ambil tadi, begitu persis, dalam hadis ini dikatakan bahwa kondisi ngantuknya bukanlah menyebabkan lepasnya benda dari tangan, atau jatuh ketika berjalan. Itu merupakan ketentraman, kedamaian, namun sampai batas tertentu, kami masih dapat mengontrol anggota tubuh kami. Hampir terjatuh, lalu kami tahan lagi.
Jadi rasa kantuk ini tidak tiba-tiba begitu saja, melainkan terus berlalu sampai beberapa saat. Dalam Tirmizi, Abu Tafsir, diriwayatkan oleh Hadrat Abu Talha, pada hari Uhud ketika saya mengangkat kepala, melihat setiap orang terkantuk-kantuk dan menundukkan kepala di bawah tamengnya. Dari itu nampak pemandangan yang biasa, bukanlah suatu kondisi kelelahan yang dialami oleh para mujahid secara sengaja, melainkan segenap para mujahidin yang beserta dengan Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ada yang turun dari langit kepada mereka, dan keadaan itu telah menutupinya, karena saat itu sangat diperlukan bagi mereka untuk menyegarkan kembali anggota tubuh mereka. Bukan waktu tidur saat itu. Dan ini kadang terjadi memang. Saya ingat ketika awal-awal saya sering berjalan-jalan dan waktu tidur malam sangat sedikit, sehingga terkadang ketika berjalan beberapa saat terlelap, yakni kondisi ngantuk tidur seperti itu. Namun tidak menyebabkan jatuh. Ketika hampir terjatuh, terjadi satu hentakan ringan pada tubuh yang menyadarkan bahwa saya sedang berjalan. Begitupun ketika mengendarai mobil, ketika di Amerika pada tahun 58 sampai 700 mil, lalu pada hari berikutnya acara-acara di malam hari, sehingga begitu tekanan di benak ini, sehingga kadang ketika menyetir mobil terlelap sekejap. Namun tidaklah membahayakan dan tidak juga panjang masa itu, sehingga lepas kontrol, tidak begitu. Dan ketika mobil akan mulai oleng, ada hentakan terasa pada tubuh, lalu kembali normal lagi. Itu pengalaman pribadi saya, dan itu suatu hal yang kebetulan sering dialami oleh manusia. Sedangkan dalam riwayat ini, pada saat yang sama, seluruh kaum memasuki kondisi itu, padahal tengah terjadi peperangan, dan kondisi yang sangat beresiko dari pihak musuh. Ini yang merupakan mukjizat, bukan suatu kebetulan. Namun mukjizat ini bergantung pada hakikat kejiwaan, yakni bukanlah suatu mukjizat yang secara fitrat dinyatakan mustahil. Ini merupakan kejadian keseharian dan biasa terjadi pada satu orang atau dua orang. Namun dalam kejadian ini, semua orang merasakan kondisi yang sama pada satu waktu bersamaan. Inilah kondisi mukjizat. Berkenaan dengan Yabtalia, dalam tafsir Ruhul Ma'ani tertulis, yakni supaya zahir, sebagaimana Al-Quran Karim berfirman, Yauma tublas sarair, dan yumahiso artinya adalah perlihatkanlah aslinya. Oh, ini bukan dari tafsir Ruhul Ma'ani, melainkan dari catatan Hadrat Khalifatul Masih Awal yang diterbitkan pada surat kabar Al-Badar. Tadi saya keliru membaca rujukan. 15 Juli 1909, Hadrat Khalifatul Masih Awal telah menyampaikan daras dan ringkasannya telah diterbitkan. Di dalamnya, Hadrat Khalifatul Masih Awal bersabda bahwa maksud dari Yabtalia supaya menzahirkan, sebagaimana pada ayat Yauma tublas sarair, kata tubla digunakan untuk menzahirkan. Dan maksud yumahiso adalah memperlihatkan aslinya. Topiknya sama, membersihkannya, mensucikannya. Innal amra kullahu lillah yang akan dibahas sekarang, yakni apa arti kata amar. Berkenaan dengan ini dalam Ruhul Ma'ani tertulis, yakni kemenangan hakiki telah ditakdirkan untuk para kelompok Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menolong para nabi dan sahabatnya dan menghinakan musuh-musuhnya. Berkenaan dengan amanatan nu'asan yang telah saya isyarahkan, tertulis di dalam Kasyaf, di dalamnya dijelaskan 4 kemungkinan solusi. Dari sisi grammar, amanat
adalah maf'ul, sedangkan nu'asan adalah badal. Solusi yang kedua adalah ataf bayan amana. Maknanya berarti telah diliputkan kepada kalian kondisi ketenangan, yakni kantuk yang ringan. Dalam corak pertama, kondisi amanan, yakni kantuk, yakni satu benda memiliki dua nama dalam bentuk badal. और यहाँ यानी का लफ्ज गोया बीच में शामिल है। अमानतन हाल अनिल अनिल मिनल मुखातबीन है और इसके माने ज़वी अमन के अमना के हैं। Kalian yang sudah memasuki keadaan yang aman, setelah mengalami kesedihan, Allah memberikan rasa kantuk yang ringan. Nu'asan maf'ul dan amana hal. जो इससे पहले लाया गया है। कहते हैं यहाँ Katanya di sini ada takdim dan takhir. ये भी इम्कान है कि इस तरह इसको समझा जाए। Nu'asan maf'ul bih. वही है तुम पर Rasa kantuk telah diliputkan kepada kalian yang menimbulkan ketentraman. जो अमन देने वाली थी। Katanya ada ungkapan di dalam bahasa Arab, ra'aitu raqiban rajulan. मैंने Saya melihat seorang laki-laki tengah mengendarai, padahal maf'ul bihnya harus laki-laki itu. Dalam penggunaan biasa, hendaknya dikatakan, saya melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai. Namun dalam bahasa Arab bisa juga dikatakan raqiban rajulan. Dan yang menjadi pendorong perubahan ini adalah menekankan. Jika tidak menekankan kepada laki-laki itu, melainkan kepada pengendaraan itu, maka raqiban dipindahkan ke awal. Tidak melihat laki-laki biasa, melainkan laki-laki pengendara. Untuk itu, jika digunakan dalam makna ini, seolah-olah menekankan pada kedamaian. Dan makna ini adalah sesuai dan betul-betul pas dengan topiknya. Maksudnya yang menjadi tujuan bukanlah memberikan kantuk, melainkan memberikan ketenangan. Untuk itu Allah Ta'ala menyebutkan kata aman yang pertama, lalu nu'asan setelah itu. Di sini Weri menulis, terjemahnya akan saya sampaikan, rujukan aslinya nanti menyusul. Muhammad dan Islam mengajarkan qada dan qadar, yakni segala sesuatu mengikuti kehendak Allah Ta'ala dan kondisi manusia seperti bidak catur. Weri tidak menggunakan kata qada dan qadar di sini. Jadi katanya Muhammad meyakini bahwa secara paksa segala sesuatu telah ditetapkan di langit. Di dalamnya tidak ada tempat berlari dan tidak ada sesuatu yang diiradahkan atau diniatkan. Itu adalah dusta. Berkenaan dengan ini, saya akan sampaikan ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam berdialog dengan Abdullah Adham, Weri Sahib yang masa ini dikenal sebagai peneliti dan muallim, dia ditugaskan di Hindustan sebagai pendeta saat itu. Pada zaman itu, dia berusaha untuk mentransfer pemikirannya kepada para pendeta-pendeta kampung. Weri menjadikan para pendeta seperti bidak catur, itulah kesewenang-wenangannya. Sebagaimana dia mengatakan bahwa seolah-olah menurut Muhammad SAW, di dunia ini semuanya seperti bidak catur, manusia tidak punya wewenang. Dalam hal ini Weri pun menjadikan para pendeta seperti bidak catur. Ada yang bernama Abdullah Adham dan lain-lain. Semuanya didikan Weri, dan Weri yang selalu membisikkan kepada mereka. Abdullah Adham sendiri tidak faham apa yang sedang dia katakan. Topik dalam ayat ini yang disampaikan oleh Weri, disampaikan juga oleh Abdullah Adham kepada Masih Maud alaihissalam. Nanti jika ada kesempatan saya akan sampaikan kepada tuan-tuan jawaban dari Masih Maud alaihissalam. Qurtubi mengatakan, ahammadhum anfusuhum. Yang difirmankan di sini maksudnya adalah bukanlah orang mukmin yang ikut dalam peperangan,
Melainkan yang dimaksud adalah orang-orang munafik yang telah memutuskan untuk tidak ikut serta di dalam peperangan, atau satu kelompok kecil yang ikut serta di dalam medan Uhud, tidak berani untuk kembali dan ingin menyembunyikan dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini yang saat itu terperangkap di dalam, yakni ketika perang dia tidak kemana-mana, mereka tidak ngantuk, mereka tidak mendapatkan kenyamanan, karena mereka terus mengeluhkan, terperangkap di mana kita ini, musibah apa yang tengah dialaminya. Katanya lebih baik pulang saja ke rumah. Orang-orang ini berpikiran, jika mereka dimintai musyawarah, maka mereka tidak akan memberikan musyawarah untuk datang ke sini. Yang terjadi adalah musyawarah untuk pergi ke medan Uhud dan untuk berperang di luar Madinah. Musyawarah ini diberikan oleh para sahabat yang mayoritas dari mereka adalah para pemuda. Dalam hal ini, Hadrat Rasulullah SAW sendiri memiliki kecenderungan untuk melawan musuh dengan tetap berada di Madinah dan menghadapinya seberapa lama pun mereka ingin terus mengepung dan sebagainya. Sebagaimana tercipta kondisi pada perang Ahzab, seperti itu jugalah pemikiran untuk menghadapi musuh di dalam kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Sulul, memang dia seorang munafik dan sangat licik. Secara kebetulan, idenya sama yang diberikan. Namun ketika para sahabat tetap mempertahankan pendapatnya, mengusulkan kepada Hadrat Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh di luar Madinah, maka demi para sahabat, Hadrat Rasulullah SAW berkenan untuk merubah keputusannya. Dan dalam hal ini, Abdullah bin Ubay bin Sulul merasa kecewa karena secara kebetulan pendapatnya sama. Lalu dia mengatakan, usulan mereka lebih diutamakan daripada usulanku. Dan sebagai bentuk kejahatan dan pembalasan atas hal itu, memang pada awalnya Abdullah bin Ubay ikut bersama dan membawa serta 300 pasukannya dengan memiliki niat bahwa nanti di tengah-tengah perjalanan, saya akan mengatakan bahwa strategi ini sangatlah berbahaya, saya akan balik kanan pulang, tidak akan ikut berperang. Dengan begitu akan mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Inilah orang-orang yang berkenaan dengannya bisa dikatakan bahwa mereka tidak diserang kantuk, namun mereka tidak ada di medan peperangan. Untuk itu, jika berbicara sisi negatif, terpaksa diyakini bahwa ada beberapa orang yang sependapat dengan mereka, yang tetap berada di medan perang, dan tidak meninggalkan laskar Islam. Jadi di antara 700 pasukan Islam, ada grup mereka juga. Allah Ta'ala Maha tahu siapa sebetulnya mereka, dan kondisi kejiwaan mereka telah menjadikan munculnya kebengkokan di dalam hatinya. Ketika ada kebengkokan di dalam hati, maka tidak akan muncul rasa kantuk. Jadi ini merupakan pengobatan yang alami, yang dengan sendirinya membedakan. Ketika kebengkokan semakin meliputi benak Anda tidak diserang ngantuk, dan sepanjang malam, dia terus memikirkan, namun kantuk tidak muncul. Merupakan keagungan Allah Ta'ala, yakni kondisi kejiwaan yang tulus ikhlas, telah dirubah menjadi corak kedamaian. Lalu diberikan rasa kantuk yang penuh kedamaian. Namun rasa kantuk itu bukanlah seperti yang jatuh tidak sadarkan diri, melainkan sambil berjalan bergerak mendapat ketenangan. Sedangkan orang-orang yang zalim, penyakit jiwanya sendiri yang menjadi musibah bagi mereka, sehingga tidak mendapatkan ketenangan. Dalam tafsir Qasmi tertulis, Ta'ifatun qad ahammat anfusuhum, bahwa orang-orang yang tidak merasa ngantuk, mereka mengkhawatirkan jiwanya sendiri, bukannya mengkhawatirkan agama mereka, nabinya, atau para sahabat. Yakni mereka hanya memperdulikan jiwanya sendiri, dan disebabkan karena kegelisahan itu, kekhawatiran, sehingga mereka tidak mengantuk. Dari ini, keluar dua hal yang pasti, bahwa
Pertama, jika seandainya mereka dirayu oleh yang lainnya pada saat itu, maka Allah Ta'ala tidak memfirmankan bahwa jiwanya lah yang membuat mereka khawatir. Orang-orang yang berhasil dirayu telah meninggalkan medan peperangan. Ini merupakan kelompok yang lain yang tidak bisa ditetapkan sebagai munafik. Mereka telah melakukan kebaikan sampai batas, tidak terbujuk oleh orang-orang yang merayu, tapi yang pasti adalah mereka hanya memikirkan jiwanya sendiri, yakni diliputi kesedihan atas jiwanya sendiri. Dengan begitu, kualitas keimanannya tidak tinggi. Pandangan inilah yang lebih saya sukai dibanding dengan pengertian yang sebelumnya. Yakni orang-orang yang mengikuti Rasulullah pada saat itu, mungkin tidak etis jika dikatakan mengenai mereka, bahwa di antara mereka masih ada orang-orang munafik, melainkan terdapat orang-orang yang kualitas keimanannya rendah dan lebih mengkhawatirkan jiwanya sendiri. Poin kedua yang lebih penting dari itu adalah, ketika ini terjadi, masih belum terbebas dari mara bahaya, karena ketika mara bahaya telah terhindarkan, maka tubuh dengan sendirinya akan merasa tenang. Dan pada saat seperti itu, tidak hanya ngantuk, bahkan tidur. Dan bahkan tidur pulas. Berarti kejadian ini bukan pada saat itu. Jika seandainya seperti itu, maka apakah keimanannya lemah ataupun kuat? Bahkan orang yang keimanannya lemah, yang lebih mengkhawatirkan jiwanya, seharusnya lebih pulas tidurnya. Merasa bersyukur telah terhindar dari musibah. Sehingga akan tidur pulas dan sulit untuk terkeluar darinya. Jadi ketika Allah Ta'ala menurunkan karunia ini, saat itu adalah waktu yang genting. Dan meskipun demikian, terjadi seperti ini. Inilah mukjizat. Sebelum ketenangan ini turun dari langit, tidaklah mungkin ada manusia dalam kondisi yang sangat genting di dalam perang Uhud, dapat mengalami ngantuk yang berat, yang dengannya dia mendapatkan ketentraman, Kalau saya perhatikan, tafsir Qasmi ini sering menyampaikan poin-poin yang sangat menarik. Imam Ibn Qayyim bersabda dalam Zad al-Mad, mengenai wazanantum zannal jahiliyah, beliau bersabda, di sini dijelaskan bahwa dia tidak akan menolong Rasulnya, urusannya akan berakhir, dan untuk terbunuhnya akan diserahkan kepada musuh. Katanya ini merupakan prasangka yang ada di benak sebagian orang. Namun hal ini bertentangan dengan apa yang kita terangkan di awal. Hal ini adalah pantas bagi orang-orang munafik yang sudah melampaui batas. Di dalam hati mereka terdapat kedengkian, sehingga mereka menginginkan tidak akan ada yang kembali lagi, dan Rasul pun akan terbunuh. Jika kedengkian sudah sampai seperti itu, lantas kenapa ikut serta? Untuk itu, pandangan sebelumnya dari riwayat hadis Qasmi, tafsir Qasmi maksudnya, lebih dapat diterima jika memang maknanya seperti itu. Makna tersebut dapat ditetapkan kepada orang yang tertinggal di Madinah, bukan dengan orang-orang yang ikut perang. Berbagai corak zannal jahiliyah. Zannal jahiliyah di sini maksudnya bukanlah kebencian kepada Rasulullah SAW, karena pada zannal jahiliyah, ketika Islam zahir, kebencian pun tampil. Namun zannal jahiliyah pada zatnya merupakan kondisi prasangka yang bebas, yakni kaum musyrikin Mekah yang sering terjerumus di dalam pemikiran-pemikiran karena mereka adalah orang-orang musyrik. Untuk itu mereka tidak berbaik sangka
dan tidak meyakini akibat yang baik. Makna zannal jahiliyah di sini adalah karena keimanan mereka tidak begitu kokoh, sehingga ketika mendapat goncangan, dasarnya tergoncang dan terjerumus pada pemikiran seperti sebelumnya. Jika secara kebetulan terbunuh, apa yang akan terjadi? Siapa tahu ini bukan perang seperti yang diceritakan. Dan kita telah sampai pada akhir yang buruk disebabkan karena kesalahan kita. Siapa tahu tidak ada takdir samawi yang datang untuk menyelamatkan kita. Inilah zannal jahiliyah yang bisa dipikirkan oleh orang-orang yang ikut serta dengan keimanan, namun keimanannya lemah. Pemikiran yang dikaitkan dengan mereka di sini tidak dapat diterima, karena jika memang pikirannya kotor seperti ini, pasti mereka tidak akan ikut serta berjihad dengan Rasulullah. Namun seperti ayat selanjutnya, yang terjadi adalah sebagian para mufassirin menggabungkan topik tersebut dengan beberapa ayat lainnya, lalu mengeluarkan makna yang seperti itu. Karena dalam surah Al-Fat misalnya, ada ayat yang membuka bahasan ini. Di dalamnya Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka tengah menunggu-nunggu kapan mendapatkan hantaman dari kesempatan yang tidak baik. Hantaman zaman dan laknat yang biasa mengena kepada orang-orang, itu yang ditunggu, na'udzubillah, akan mengena kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagai jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, alaihim da'iratus saw, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, wa a'addallahu jahannam, wa sa'at masira. Kepada mereka lah hantaman zaman akan mengena. Begitu juga laknat zaman. Allah Ta'ala berfirman, bukanlah perihal hantaman zaman, ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan melaknat mereka, wa a'addallahum jahannam, mempersiapkan jahannam bagi mereka, wa sa'at masira, ini adalah tempat tinggal yang buruk. Inilah ayat yang setelah memperhatikannya, disesuaikan dengan kondisi tersebut, sebagian para mufassirin telah mengeluarkan makna-makna yang keras, yang menurut hemat saya, tidak bisa dikenakan kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW di dalam berjihad. Kelompok yang sial sudah sejak sebelumnya meninggalkan. Atau terpaksa dikatakan bahwa ini mengisyaratkan kepada mereka yang tidak ikut berperang. Tafsir-tafsir selebihnya, jika ada yang layak untuk dibahas, akan saya sampaikan. Topik berkenaan dengan akan cocok dengan orang-orang yang tertinggal di belakang, dan ayat ini tidak akan pas dengan orang-orang yang ikut berperang. Sebagian para mufassirin mendukung topik ini. Saya beranggapan ini adalah tafsir Hadrat Muslih Maud. Apakah ini rujukan dari Muslih Maud? Tidak tertulis namanya. Hadrat Muslih Maud bersabda, "Tsumma anzalna 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan," sampai bidzatis sudur, ketika terdapat janji akan turunnya malaikat, umat muslim mendapatkan ketenangan, kenyamanan, sampai-sampai mereka terkantuk. Ta'ifatun qad ahammat hum anfusuhum. Ta'ifah di sini artinya munafikin, yakni ketika sampai kabar kekalahan umat muslim ke Madinah, orang-orang ini tengah duduk di rumah mereka, sehingga karena takutnya dengan orang-orang kafir, meskipun mereka tengah duduk di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka memikirkan jiwanya. Ini merupakan tafsir yang sangat baik sekali,
dan betul cocok dengan kondisi keadaan, karena mereka merasakan resiko, yakni seperti yang diterangkan, begitu parahnya kekalahan yang dialami, sehingga sudah pasti pasukan musuh akan menyerang Madinah. Mereka yang berjuang untuk pembelaan, mereka sudah kelelahan atau sudah syahid, bagaimana mereka bisa membela kita? Mereka ketakutan sehingga tidak keluar. Merekalah yang khawatir dengan nyawa mereka, dan merekalah yang diceritakan dalam Al-Quran Karim ini. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ketika orang-orang munafik Madinah mengetahui kemenangan sementara orang-orang kafir dan kekalahan umat muslim, mereka mengatakan, jika seandainya umat muslim menuruti perkataan kami, maka tidak akan mendapatkan kerugian seperti ini. Mereka tidak mau nurut. Orang-orang munafik juga merasakan kekhawatiran karena pihak musuh yang memenangkan peperangan ini, maka pemerintahan akan beralih ke tangan orang kafir, sehingga kita akan luput sama sekali, tidak akan mendapatkan apa-apa. Topik kedua yang disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud di dalam catatannya, perihal hal lana min amri syai'un, dijelaskan mengenai kegagalan akhir dan kedengkian mereka. Katanya, jika kemenangan berpihak pada umat muslim, karena orang munafik tertinggal di belakang, sehingga mereka tidak akan mendapatkan bagian kekuasaan. Dan karena umat muslim kalah dalam peperangan ini, menurut mereka, dan yang menang adalah musuh, sehingga mereka pun tidak akan memberikan bagian apa-apa kepada kita. Karena pada zahirnya, orang munafik ini menyertai pihak yang kalah. Kekhawatiran inilah yang menyeliputi mereka. Katanya, keberuntungan tidak berpihak kepada kami. Allah Ta'ala berfirman, Al-amru kulluhu lillah. Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa ini pun merupakan jawaban bahwa anggapan dan pemikiran kalian adalah dusta. Orang kafir tidak akan mendapatkan apa-apa, begitu juga kalian, orang-orang munafik. Pada akhirnya, pemerintahan Allah Ta'ala yang akan berjalan. Allah akan memberikan kekuasaannya kepada yang Dia kehendaki, yakni Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya. Satu makna lagi yang beliau tulis di dalam catatannya, bahwa dengan mengatakan begitu, seolah-olah sebagian orang munafik mendustakan nubuatan Hadrat Rasulullah. Yakni jika kami mendapatkan kekuasaan, maka pada hari ini kita tidak akan kalah. Untuk itu pernyataan yang menyatakan bahwa kemenangan akan didapat, itu semuanya dusta. Pada waliyumahiso ma fi qulubikum, Hadrat Muslim Maud berpandangan, mukmin dan munafik, keduanya bisa menjadi lawan bicara. Jika yang dimaksudkan adalah orang mukmin, jelas maksudnya bahwa muncul lebih bersih, lebih jernih, dan murni. Topik yumahiso, jika dikenakan pada orang-orang munafik, artinya mereka tersaring dan terpisahkan. Yakni orang-orang mukmin di satu sisi, seperti jika kekotoran masuk ke dalam sesuatu, ketika itu dihentak-hentakan, maka kekotoran yang menempel itu akan terpisah. Jadi arti dari yumahiso di sini adalah setelah disaring, orang-orang munafik ini akan terpisah. Hadrat Muslim Maud telah menyampaikan satu poin lagi berkenaan dengan kutiba alaihimul qatlu. Beliau bersabda bahwa maksudnya adalah seorang mukmin adalah jika diwajibkan kepadanya untuk berperang, maka seorang mukmin akan dengan senang hati dan gembira berlari menuju medan perang. Bukanlah pengecut seperti kalian. Ini pun merupakan makna tafsiri yang memberikan keindahan dalam sebuah kalam,
Namun makna sebenarnya yang mendasar tidaklah bertentangan dengan itu. उसको मनफी नहीं करता और वो माना यही है कि अगर खुदा के यहाँ ये मुराद नहीं है कि हर एक के लिए उसका एक मक्तल मुकर्रर फरमा दिया गया है. Jika Allah Ta'ala telah mentakdirkan bagi seseorang mati di suatu tempat yang khusus dan telah menetapkannya, maka orang-orang itu pasti akan pergi ke tempat kematiannya itu. Dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Di dalamnya masuk juga makna takdir bahwa berkenaan dengan sebagian orang, sebagian tempat-tempat yang khusus, Allah Ta'ala menetapkan bahwa kematiannya ditakdirkan di tempat itu. Di dalamnya terdapat beberapa hikmah. Namun bukanlah maksudnya bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan bagi setiap orang tempat yang telah ditakdirkan. Namun karena Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwa kematian setiap orang ditakdirkan di suatu tempat, untuk itu kita dapat memaknai lain bahwa seolah-olah Tuhan telah menetapkan. Sebagaimana Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara hal-hal yang telah berlalu, begitu juga Allah Ta'ala Maha mengetahui perihal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengetahuan Allah Ta'ala mengenai masa lalu tidak mungkin menjadi penggerak terjadinya peristiwa tersebut. Tidaklah mesti bahwa kejadian itu terjadi karena pengetahuan tersebut. Begitu juga, meskipun Allah Ta'ala mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang, tidaklah mesti dikatakan bahwa Allah Ta'ala membuat skenario itu dengan sengaja. Misalnya Anda melihat ada orang yang tergeletak di jalan karena kecelakaan, dalam kondisi terluka, atau bahkan sudah meninggal. Dalam hal ini Anda mengetahui. Namun penyebabnya bukan Anda, kan? Anda bukanlah penanggung jawab atas kecelakaan itu. Bukan Anda penyebabnya. Namun Anda mengetahui. Dan semakin Anda melewati waktu dengan pengetahuan tersebut, lalu Anda melihat ke masa lalu, maka tidak mungkin terjadi perubahan dalam kejadian tersebut, walaupun sedikit. Karena pengetahuan tadi benar. Sebagai buah dari benarnya pengetahuan itu, jika masa lalu Anda tidak mungkin berubah, jika perihal kejadian di masa yang akan datang pun Anda diberikan pengetahuan, itu pun tidak akan berubah. Karena Allah Ta'ala mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, untuk itu bisa dikatakan bahwa hal-hal yang Allah Ta'ala ketahui tidak akan berubah, karena memang kejadian itu akan terjadi. Itu terjadi bukanlah karena Tuhan mengetahui, melainkan pengetahuan bergantung pada kejadian. Ketika sampai di benak orang-orang dan menimbulkan keraguan-raguan dan tidak dapat memahaminya, yang mana yang merupakan pengetahuan dan yang mana yang ditakdirkan. Meskipun demikian, seperti yang telah saya jelaskan pada daras yang sebelumnya, beberapa hal menjadi lazim disebabkan telah ditakdirkan. Di dalamnya tidak ada perubahan. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Ini merupakan takdir di antara takdir-takdir seperti itu, yang merupakan pengumuman untuk di masa yang akan datang bahwa aku telah menetapkan dan pasti akan tergenapi. Meskipun seluruh kekuatan duniawi berusaha untuk mengelakkannya, tidak mungkin dapat terelakkan. Karena aku yang mengutus Rasul dan pasti akan aku unggulkan. Itulah yang dikatakan takdir mubram. Ini merupakan takdir kaum yang menjadi takdir mubram. Terkadang takdir individu menjadi takdir mubram. Ketika Allah telah memutuskan mengenai seseorang yang buruk, bahwa pasti aku akan lakukan ini kepadanya, di sana iradah Tuhan turut serta dan keputusan Allah Ta'ala menjadi penggerak atas hal itu dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Seperti ilham Masih Maud salam yang saya sampaikan ke hadapan Anda, inni muhinun man arada ihanataka. Pasti aku akan hinakan orang yang berkeinginan untuk menghinakan engkau. Dalam kondisi ini, dalam berbagai waktu kita melihat orang-orang yang lancang tadi terus tampil. Mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil, namun mereka mati dalam kondisi gagal, dan berbagai macam kehinaan muncul dari dalam diri mereka sendiri. Allah Ta'ala menimbulkan berbagai macam kehinaan bagi mereka. Untuk itu saya nasihatkan kepada anggota jemaat, bahwa orang yang nampak bengkok di dalam menentang jemaat Ahmadiyah, sebagian penentang yang maksum, mereka menentang karena tidak ada ilmu. Bukan yang saya maksud adalah seperti ini. Yang saya maksud adalah pemimpin-pemimpin mereka
सरगने हैं, yang berkenaan dengannya kita mengetahui bahwa mereka jahat dan menentang kebaikan dengan niat buruk, mereka jadikan sebagai mata pencaharian. Kisah-kisah mereka itu diabadikan dan peristiwa yang mereka alami disesuaikan untuk masa yang akan datang. Dan ini merupakan amanat bagi generasi mendatang, yakni mereka akan menyaksikan, yakni bagaimana Allah Ta'ala memberikan akhir dari kehidupan mereka setelah penentangan yang mereka lakukan, dan Allah menggenapkan peringatannya ini atas mereka. Selebihnya adalah sifatnya umum, tidak perlu adanya catatan tafsir. Sekarang saya menuju kepada para orientalis. Monhum Reward menulis, pagan thoughts, Zan al-Jahiliyyah. Literally, thoughts of the Jahiliyyah or pre-Islamic period, that is, doubts of God's control of events. dia mengada-adakan sesuatu hal dengan memaksakan kehendak, padahal tidak dijumpai riwayat yang sahih mengenai hal ini, bahwa di kalangan orang Arab pada zaman jahiliyah ada anggapan mengenai Tuhan, entahlah ada kontrol atau tidak. Mereka tidak memikirkan mengenai Tuhan, mereka selalu memikirkan mengenai berhala-berhala mereka, dan selalu mengatakan dengan penuh keyakinan, musibah dari berhala kami ini akan menimpa kalian, dan kalian tidak akan selamat. Mereka ini dengan penuh keyakinan melihat takdir manusia di tangan berhala-berhala ini. Bagaimana mungkin mereka akan memikirkan Tuhan? Sejauh penelaahan saya, tidak ada pemikiran mereka yang seperti itu. Tidak ada celah akan hal itu pada kejiwaan para penyembah berhala. Untuk memikirkan Tuhan, mereka tidak punya waktu untuk itu. Untuk itu, topik Allah Ta'ala betul-betul di luar pemikiran mereka. Ketika penegak tauhid yang sempurna lahir di dunia ini, yakni Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mulailah diperbincangkan masalah Allah Ta'ala. Sebelum itu, perihal Allah hanya dijumpai sebagai pengecualian di kalangan para pemegang tauhid yang dijumpai di kalangan masyarakat Arab, baik itu di Makkah ataupun di luarnya. वो उनको जाहिलियत की बातें हर किस्म की आ गई थी वापस जब वसवसे पैदा हों तो वहाँ माद जाग उठें. Orang musyrik diliputi keraguan-raguan dan ilusi. Dalam berbagai hal terjerumus dalam keraguan. Mungkin kejadian itu pun ini maksudnya. Dijelaskan berkenaan dengan anggapan dan keraguan-raguan mereka yang menyebar, di mana difirmankan Zannal Jahiliyah. Dan Zannal Jahiliyah di sini tercipta kesempatan hubungan dengan Allah Ta'ala. Karena Hadrat Rasulullah telah bersabda bahwa Allah yang akan memberikan kemenangan dan Allah menyertai kita. Jadi pemikiran umum mulai muncul dalam hubungan dengan Allah Ta'ala. Inilah maksudnya. Yang biasanya selalu mengepung mereka, वो इस मौके पर आकर अल्लाह के ताल्लुक में वैसी सोचें जो आपस में एक दूसरे के मुतालिक किया करते थे या अपने खुदाओं के मुतालिक बाज़ दफ़ा किया करते थे कि शायद उसने keraguan-raguan yang seperti ini telah masuk ke dalam benak mereka dalam hubungannya dengan Allah. Muhammad in Mecca, Muhammad History of the Quran, इसमें लिखा है Rujukan dari Montgomery Ward, saya masih ingat Muhammad in Makkah seharusnya. Di sini tertulis Muhammad Makkah, mungkin keliru penulisannya.
Ward menulis hal yang kedua, if we had a part in the affairs, probably means if our advice had been followed and we had not gone out to battle. A number of Muslims had advised this, and Muhammad had at first favored this first course. secara sengaja dia mengaitkan secara sengaja dengan umat Muslim, bahwa umat Muslim telah menyampaikan saran kepada Rasulullah, dan pada awalnya Rasulullah pun memiliki kecenderungan yang sama, namun terus dirubah. Ward mengetahui dengan baik bahwa itu pula lah yang menjadi pemikiran pribadi Rasulullah, dan secara kebetulan itu jugalah yang menjadi anggapan Abdullah bin Ubay bin Sulul. Dan yang berubah atas saran dari orang-orang lah niatnya dirubah. Dari talbis itu dapat diketahui bahwa Rasul pun memiliki anggapan yang sama, dan umat Muslim pun memberikan masukan untuk tidak keluar. Namun katanya Rasulullah merubah sendiri niat itu, lalu memberikan keputusan yang keliru. Inilah tuduhan orang-orang yang jahat. फिर वो लिखता है to men who thought that Muhammad's faulty plans before the Uhud led to the loss of life, he was told to say कि ये खुदा की तकदीर है, if you had remained in your home, etc. Coba perhatikan betapa jahatnya mereka dan menyebarkan racun yang berbahaya. Katanya itu disebabkan oleh salahnya perencanaan yang dilakukan oleh Muhammad. Kesalahan perencanaan apa? Sekarang pun jika kita melihat ke belakang, tidak mungkin ada strategi perang yang lebih indah lagi dari ini. Suatu ketika saya pun pernah menyampaikan di dalam ceramah Jalsah Salanah, di dalamnya saya sampaikan mengenai perang Uhud. Perintah Rasulullah SAW kepada para pasukannya untuk berdiri di lembah, menghindari musuh, dan itu merupakan kesempatan bagi musuh untuk menjadi penghalang antara pasukan Muslim dengan Madinah. Ini merupakan strategi perang yang sangat luar biasa, yang tidak akan Anda temukan bandingannya. Seorang komandan pasti berpikir bahwa bagaimana di belakang bisa aman, sehingga jika terpaksa harus kembali, jangan sampai ada yang menjadi penghalang di tengah-tengah antara pasukan dengan tempat perlindungan. Meskipun pada zahirnya nampak dipenuhi dengan mara bahaya, sehingga jika saja musuh mengalihkan serangannya kepada Madinah, maka mereka bisa berbuat apa saja yang mereka inginkan. Namun Rasulullah SAW sangat memahami psikologi lawan. Rasulullah memahami bahwa pertama, jika di antara pasukan Muslim ada yang lemah, lalu mencari tempat perlindungan ketika terdesak, mereka tidak akan bisa kembali ke Madinah. Di sini temanya sama dengan membakar perahu-perahu dalam sejarah. Ketika terjadi peristiwa Gibraltar, topiknya sama. Seperti halnya Tariq bin Ziyad membakar perahu-perahu, begitupun Rasulullah bersabda bahwa di belakang kita adalah bukit, sehingga kalian tidak akan dapat kembali lagi ke Madinah. Untuk itu ikutlah dalam peperangan ini dengan keyakinan sempurna bahwa kita hadir untuk mempersembahkan nyawa terakhir. Dengan begitu akan muncul kemuliaan dalam gerakan mereka. Lalu mengatakan kepada musuh bahwa kami tidaklah pengecut, di belakang Madinah kosong. Tidak mungkin kalian akan berani untuk meninggalkan kami lalu menyerang Madinah. Dan jika melakukan hal tersebut, maka Madinah sendiri yang harus melakukan pertahanan. Maka posisinya akan terhimpit di antara dua kekuatan. Kita sudah dapatkan referensi sebenarnya. Nama buku ini bukanlah Muhammad in Makkah, Muhammad Makkah History in the Quran. Inilah judul buku karangan Monreward. Hadrat Rasulullah telah memasukkan ru'ub ke dalam diri para musuh setelah membuat perencanaan itu. Dan ru'ub itu sangat kuat. Pihak musuh merasakan bahaya, jangan sampai ada serangan dari belakang. Tentunya kegentingan inilah yang menjadi penyebab mereka melarikan diri. Memang pasukan umat Muslim yang berangkat 700 orang,
berangkat setelah menutup jalan untuk pulang. Tentu ada kekhawatiran timbul serangan dari belakang. Karena mereka sering terbelenggu dalam pemikiran jahiliyah dan syirik, seperti yang telah dijelaskan, memiliki pemikiran yang bodoh. Untuk itu tidak ada strategi yang lebih baik dari mempelajari psikologi lawan dengan baik. Para penulis falsafah berkenaan dengan senjata-senjata dalam peperangan menuturkan bahwa jenderal yang paling hebat yang tercatat di dalam sejarah dunia mendapatkan kehormatan itu disebabkan oleh memahami psikologi lawan. Sebagaimana seorang penulis menuliskan berkenaan dengan Napoleon, bahwa rahasia kemenangan-kemenangan yang diperolehnya dalam peperangan adalah memahami psikologi musuh. Begitu juga dalam Perang Dunia, silakan baca mengenai Churchill, akan ditemukan di banyak tempat, yakni bagaimana psikologi lawan. Pihak mana yang memahaminya lebih baik, dialah yang akan menang. Dalam hal ini, penyebab terbesar kekalahan Napoleon pun disebabkan karena telah keliru di dalam membaca psikologi lawan. Pada akhirnya, ketika dia kalah, rahasia kekalahannya diungkapkan oleh seorang pakar sejarah yang sangat mahir, yang juga memahami perihal psikologi. Beliau menuturkan bahwa rahasia kekalahan Napoleon adalah disebabkan oleh tidak memahami karakter bangsa Spanyol. Napoleon memahami karakter bangsa Eropa lainnya, namun tidak memahami karakter penduduk Spanyol, sehingga dia memberikan keputusan yang keliru yang menyebabkan kekalahannya. Saya sampaikan sepintas lalu saja kepada Anda, karena tidak akan sempat untuk membahas secara rinci, bahwa pada Perang Uhud terbukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dengan sangat baik psikologi lawan. Karena tanpa memahami seperti itu, tidak mungkin beliau mengeluarkan keputusan seperti itu. Beliau mengetahui bahwa tidak akan mungkin kembali ke arah sana, karena kita akan hadapi dari belakang, dari depan, dan Madinah akan melawan mereka. Rasul tahu bahwa pihak lawan akan merasa bahaya, akan terus memiliki kecurigaan, jangan sampai penduduk Madinah menyerang dari belakang. Pasti pihak Muslim meninggalkan pasukannya di belakang sebagian, jika tidak mungkin dapat memutuskan langkah yang berani seperti ini. Ini merupakan jasa besar dalam hikmah peperangan yang tercatat dalam sejarah peperangan yang akan terus dikenang layaknya bintang bersinar di dalam sejarah peperangan yang terjadi di dunia ini. Dia menulis bahwa kesalahan dalam perencanaan sebelum ke Uhud menyebabkan gugurnya para pasukan. Betapa bodohnya anggapan seperti itu. Dan kebohongannya dapat diketahui karena dia mengakui di tempat lain, mengatakan bahwa jika pasukan yang berada di lembah tidak melanggar perintah Rasulullah, maka kemenangan itu tidak mungkin berubah menjadi kekalahan. Itukah yang disebut dengan perencanaan yang salah? Betapa bodohnya. Ini merupakan upaya untuk secara sengaja menipu orang-orang. Karena penulis ini tahu, yakin, dan sudah mengakui bahwa begitu lengkap dan indahnya perencanaan yang dibuat, yakni jika orang-orang yang diperintahkan untuk tetap di lembah itu tidak membuat kesalahan, maka tidaklah mungkin kemenangan akan berubah menjadi kekalahan. Sedangkan di sisi lain orang menuduh bahwa ini merupakan salah perencanaan lah dan sebagainya. Apakah kita akan membahas takdir atau menyelesaikan pembahasan para ahli tafsir ini? Akhirnya ini tidak selesai, itu tidak selesai. Waktu tinggal berapa menit lagi? Oh, 5 menit tidak cukup apa-apa. Untuk itu kita akan bahas takdir di akhir saja. Saya akan sampaikan tulisan Mufassir Syiah, selebihnya insyaAllah ta'ala besok. It is reported that the sword was automatically falling on the enemy from the hands of the greatest hero of the faith. Katanya ketika diliputi rasa kantuk, saat itu diriwayatkan bahwa pedang Hadrat Ali bergerak sendiri layaknya mesin.
Maksudnya di luar kesadaran Hadrat Ali. Dengan begini, para ahli tafsir ini menipu para pengikutnya. Sungguh kasihan. Dia tidak takut pada Allah Ta'ala, padahal dia akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Dan ahli tafsir ini akan menanggung dosa orang Syiah yang memang tidak tahu, yang percaya saja ketika mendengarkan hal itu. Lantas di mana peranan Hadrat Ali? Jika memang Allah lah yang berbuat seperti itu, berarti tidak ada campur tangan Hadrat Ali di dalamnya. Berarti mahir atau tidaknya Hadrat Ali dalam menggunakan senjata perang tidak ada kaitannya sedikit pun. Jika Anda memegang tangan anak kecil dan menggerak-gerakannya sesuai yang Anda inginkan dengan gerakan profesional, berarti tidak ada yang bisa dibanggakan dari si anak itu, karena anak itu tak berdaya. Sesuai dengan pandangan mereka bahwa terungkaplah rahasia sebenarnya dari rasa kantuk tadi, bahwa Hadrat Ali tidak punya keistimewaan apa-apa, Tuhanlah yang menggerakkan beliau. Dari itu terbukti juga bahwa Hadrat Ali adalah kekasih Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala menggerakkan sepenuhnya gerakan tubuh beliau. Namun keistimewaan Hadrat Ali menjadi hilang dengannya. Dan kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang mahir dan petarung yang terlatih. While the truly faithful ones had been experiencing the divinely caused miraculous slumber, the hypocrites in the Muslim rank sat idle, murmuring about what would be the ultimate result of the conflict against the tremendous strength of such strongly numbered an enemy. Katanya selain beberapa orang mukmin, yang dimaksud orang mukmin di sini adalah beberapa sahabat Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Rasa kantuk menyerang Hadrat Ali, namun sahabat lainnya sibuk memikirkan apa jadinya nanti. What most of the Sahabas, remember this, companions of the Holy Prophet did that day in flying away from the battlefield when the enemy surprised the Muslims from the rear through the passage which was foolishly vacated by the band of the Muslims, the commentators have quietly advised and avoided, without the least reference to it. Selebihnya kita akan lanjutkan lagi nanti, tinggal 1 menit lagi. Daras yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa saat ini, selain Urdu ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Rusia, Bosnia, dan bahasa Turki. Ada Ahmadi yang mahir bahasa Turki dan berasal dari Jerman. Saya lihat beliau pada sholat kemarin dan beliau sudah memulai tugas ini. Kaset-kaset rekaman daras ini hendaknya dijaga sebaik mungkin supaya nanti para Ahmadi bisa memanfaatkannya di masa yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala menyertai tuan-tuan semua. Nanti lusa kita bahas lagi karena besok Jumat. Khuda Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.